Yesus Raja segala raja. Yesus Raja dan segala raja. Yesus Tuhan segala Tuhan. Yesus Tuhan segala Tuhan. Yesus penolong dalam hidupku. Juru selamat. Juru selamat. Sang penyembuh. Sang penebus. Sang pembebas. Sang pembebas. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Katakan haleluya. 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 Beri tepukan yang meriah bagi Yesus Raja. Kami percaya ketika nama Yesus kami tinggikan, mujizat terjadi. Bahkan sebelum kami meminta mujizat, Engkau sudah menyediakan mujizat buat setiap kami. Dan malam ini adalah malam mujizat buat setiap kami. Pertolongan demi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Kami tahu malam hari ini adalah malam pertolongan Tuhan buat hidup setiap kami. Yang percaya tepukan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala raja. Sampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Raja kita. Silakan duduk kembali, Yesus. Tidak sia-sia saya membina Kusari selama ini. Saya percaya bahwa di peristiwa Natal, kita tidak pernah bisa lupakan ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan. Dan pertanyaan ini sebetulnya mewakili pertanyaan banyak orang hari-hari ini, saudara. Lihat Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-34. Ketika Maria, seorang wanita yang masih muda, dari kota Nazaret, didatangi oleh malaikat dan berkata, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan Yesus Sang Mesias. Lihat ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Pertanyaan yang sama yang hari-hari ini mungkin saudara tanyakan. Ketika saudara menghadapi pergumulan dan juga keadaan yang sukar. Dan saudara mungkin mulai berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi. Mungkin Anda melihat bagaimana Bu Sari Simorangkir, seorang yang sungguh-sungguh Tuhan pakai buat angkat luar biasa. Sementara saudara berpikir begini, bagaimana mungkin terjadi saya bisa seperti Bu Sari. Mungkin ada saudara yang berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengalami kesembuhan ketika dokter sudah memvonis bahwa semua penyakit saya sudah tidak lagi ada harapan. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi ketika keadaan keluarga saudara, keadaan ekonomi saudara mungkin seolah-olah sudah tidak ada jalan lagi. Mungkin ada beribu-ribu pertanyaan dari setiap kita. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tapi pesan Natal buat kita malam hari ini, ada sebuah kabar baik. Walaupun kita bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi ada pesan Natal. Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Saudara sekalian, apapun keadaanmu hari ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Salah satu favorit lagu daripada Bu Sari dalam hidup saya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo ucapkan bersama-sama dulu ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lihat kanan kiri saudara sebentar, coba tunjuk hidung sebelahmu, katakan bagi Tuhan apa? Tak ada yang mustahil. Ayo tepukan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Maria berkata secara logika, bagaimanakah mungkin itu terjadi? Saya belum bersuami.
Bagaimana orang belum bersuami, bagaimana seorang wanita yang masih perawan bisa hamil. Dan jangan lupa yang mencatat kalimat ini adalah tabib Lukas, dokter Lukas. Dia mengerti dalam ilmu kedokteran. Nggak mungkin ada wanita bisa waiting tanpa sebuah hubungan seks. Tapi sekarang begitu banyak orang mengalami mujizat, saudara. Ya toh, belum menikah sudah wedding berkali-kali, saudara. Nah, tentunya itu sesuatu yang memalukan, aib, saudara. Tapi ini Maria, secara jujur dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saudara kasih Tuhan, sadarilah, memang kita manusia terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Makanya kita manusia nggak boleh sombong, saudara. Sehebat apapun kita, seganteng apapun saudara, mirip kayak saya. Lihat kalimat ketawanya pelecehan. Ataupun saudara mungkin secantik siapapun juga, sepandai, sekaya apapun, sehebat apapun saudara. Manusia tetap terbatas. Makanya jangan sombong. Lihat kanan kiri jangan sombong. Tahu saudara, sehebat apapun manusia, menurut saya minimal ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh setiap kita. Kalau saudara nggak percaya, coba cek. Yang pertama, manusia sehebat apapun tidak akan pernah bisa menjilat sikutnya sendiri. Coba buktikan, coba praktek dulu. Sehebat apapun manusia tidak bisa menjilat apa? Sikutnya sendiri. Yang kedua, sehebat apapun manusia tidak bisa melihat kupingnya sendiri tanpa bantuan cermin. Betul, saudaraku? Dan yang ketiga, sehebat apapun manusia tidak bisa menjilat hidungnya sendiri. Coba kalau kamu bisa coba. Oke, stop memalukan, saudara, memalukan ya. Bahasa Hokian yang jijik ini, saudara. Kalau kita manusia terbatas, bagaimana kita bisa mengalami sebuah terobosan di dalam kehidupan kita? Saya beri judul khotbah hari ini adalah menerobos kemustahilan. Breakthrough the impossibility. Bagaimana seperti Maria, keadaan yang tidak mungkin. Tetapi saya mau beritahu, ternyata Roh Kudus melalui malaikatnya Tuhan berkata begini. Lihat ayat 35. Rahasia menerobos kemustahilan. Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus berkata begini. Malaikat bilang apa? 2, 3 baca. Jawab malaikat itu kepadanya. Baca. Roh Kudus akan turun ke atasmu, terus, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan apa? Akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, malaikat menjelaskan dan menjawab langsung. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan sedang menjawab semua pertanyaan kita. Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Dan malaikat Tuhan berkata, itu mungkin terjadi kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Itu mungkin terjadi kalau kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus, akan menaungi engkau. Saudara sekalian, jika Roh Kudus turun dalam hidup kita, dan jika kita, saudara, mengalami naungan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya terobosan dalam hidup ini. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saya pelajari, saudara, dalam bahasa penulisan asli daripada kata menaungi, dalam bahasa Inggris dikatakan dengan kata overshadow. Dalam bahasa Yunaninya episkiaso. Arti episkiaso adalah membungkus dan mengerami. Kata bersama saya, membungkus dan mengerami. 2, 3. Itu digambarkan seperti induk ayam yang mengerami telur sampai menetas. Saya yakin minimal sudah pernah menyaksikan bagaimana sebuah telur yang seolah-olah tidak ada kehidupan. Tetapi ketika dierami oleh induknya, dan induknya mengerami, membungkus, mengerami, dan terjadi sebuah
heat atau sebuah suhu tertentu, maka tiba-tiba dari telur yang tidak nampak kehidupan, satu hari terjadi keretakan, dan terjadi sebuah kehidupan yang baru muncul. Saya percaya malam ini adalah malam mujizat buat setiap kita yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tuhan menjawab kita malam ini. Izinkan Roh Kudus turun dalam hidup saudara, menjamah hidup kita, dan membungkus kita, menaungi kita, seperti induk ayam yang mengerami. Dan hari ini kalau engkau berkata, persoalanku sudah tidak ada jalan keluar, percaya, tidak lama lagi akan terbuka jalan. Efata, terbuka jalan, terbuka jalan, terbuka jalan, terbuka jalan. Bagi setiap saudara yang bergumul soal status, izinkan Roh Kudus menaungi saudara. Dan mari katakan bersama saya, legal. Belum semuanya, legal. Katakan bersama saya, legal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara sekalian, saya mencoba melihat kata menaungi di sini, atau dalam bahasa Yunaninya kata episkiasu, ternyata dipakai 3 kali lagi di Alkitab. Walaupun yang pertama di Perjanjian Lama tentunya tidak dalam bahasa Yunani, tapi dalam bahasa Ibrani, tapi pengertiannya sama. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat yang kedua. Ayat ini berkata begini, bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau Anda tahu, di ayat pertama, saudaraku, Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah baik, sempurna. Tapi di ayat yang kedua, itu kacau balau. Kenapa? Karena di situlah Lucifer dan sepertiga malaikat yang memberontak Tuhan dijatuhkan ke bumi dan menghancurkan, mengacau balaukan dunia ini. Jadi chaos. Tapi lihat, gelap gulita menutupi samudra raya, kekacauan. Tetapi lihat, dan Roh Allah, baca sama-sama 3, Roh Allah apa? Melayang-layang. Kata melayang-layang dalam bahasa Ibrani rakab, tubron, atau overshadow, atau mengerami di atas permukaan air. Dan kalau Anda baca selanjutnya, dari kekacauan dibalikkan keadaan. Tuhan mulai ciptakan terang, Tuhan mulai pisahkan darat dan lautan, dan Tuhan mulai ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan ciptakan binatang-binatang, dan Tuhan ciptakan manusia, dan semua yang buruk berubah jadi baik ketika Roh Allah menguasai hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Izinkan Roh Kudus mengerami hidup kita, maka akan terjadi sebuah terobosan. Roh Kudus sanggup membalikkan keadaan saudara dari depresi jadi berkemenangan. Katakan amin. Dari miskin hidup dalam kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, mungkin hari ini kau berkata, keadaanku sudah terlalu buruk pendeta. Apakah mungkin bisa dibalikkan keadaannya oleh Tuhan? Ingat, saya tetap percaya bahwa kalau orang dunia berkata hidup ini menjalani nasib, tetapi saya selalu percaya salib Kristus adalah lambang plus penambahan. Saya percaya senegatif-negatifnya hidup kita bersama Yesus, maka yang negatif akan jadi positif. Nasib yang jelek akan berubah jadi baik, dan yang sudah baik akan berubah menjadi lebih, belum semua lebih baik lagi. Satu hari ada seorang wanita di Indonesia namanya Anissa. Waktu mau menikah dengan pacar yang sudah dia cintai, tapi satu hari sebelum pernikahan, Anissa menangis terus, terseduh-seduh. Keluarganya bingung, apakah Anissa merasa ragu-ragu dalam pernikahannya. Lalu ibunya tanya, Anissa, kenapa kok kamu terus menangis nak? Seharusnya kan kamu gembira karena besok adalah hari kebahagiaanmu. Lalu Anissa berkata, gimana saya tidak sedih, Bu? Gimana saya tidak nangis? Waktu saya baca surat undangan pernikahan saya untuk besok. Loh, emangnya kenapa? Coba ibu baca. Seharusnya kan turut mengundang. Tapi percetakannya salah cetak, Bu. Bukan turut mengundang, tapi turut menunggang. Coba ibu baca.
turut menunggang Pak Lurah, Pak RT, Pak Mandor Diro, Pak Toto Pinangkoan. Mana kuat Bu, saya menunggang banyak orang. Saya sudah tidak kuat. Ibunya menguatkan, tabahlah anakku. Itu hanya salah cetak. Akhirnya besok pernikahan jalan dengan baik. Tapi sehari setelah pernikahan, pengantin ribut. Sebab ternyata apa? Ternyata Anda harus tahu bahwa setiap kali orang baru menikah dan selesai, begitu mereka masuk ke dalam kamar hotel atau kamar pengantin, hal yang pertama yang akan dilakukan oleh pengantin adalah apa? Kau tahu semua itu angpau pengalaman semua. Dan ternyata Anissa dengan suaminya ribut besar. Kenapa? Karena ternyata semua angpau isinya cuma 200 rupiah. Kenapa? Setelah ternyata diamati, di kartu undangan juga terjadi salah cetak. Mestinya tertulis mohon minta doa restu. Tapi karena salah cetak, mohon minta 200. Kalau $200 mending, saudaraku, masih cuana, ya toh. Tapi kalau 200 rupiah, cuana. Tapi saudara, mungkin hari ini keadaanmu seolah-olah berkata, saya salah cetak Pak. Seolah-olah orang tua saya sudah mencetak hal yang buruk dalam hidup saya. Seolah-olah keadaan telah mencetak hal yang jelek dalam hidup saya. Tapi saya mau beritahu ada kabar baik. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu dan membuat mengeram hidupmu, maka dia bisa ubahkan keadaan yang buruk jadi baik. Yang percaya Tuhan, yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berikutnya lagi kata episkiaso atau mengerami, itu juga ditulis dalam Matius 17 ayat yang ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi. Kata bersama saya, menaungi. 2, 3. Itu juga dengan kalimat episkiaso, overshadow, menerami mereka, Yesus yang ada di atas Gunung Tabor. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus waktu di atas Gunung Tabor, terjadilah proses transfigurasi. Awan kemuliaan Tuhan, Roh Kudus, overshadow, mengerami, episkiaso, dan akibatnya Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saya percaya, dari Bu Sari berkata, tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa mengejar perkenanan Tuhan. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita yang jelek, kita yang punya banyak kelemahan, akan sanggup berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat satu ayat lagi, Kisah Rasul 5 ayat 15. Kata episkiaso juga dipakai di sini. Kisah Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka, orang-orang di Yerusalem, membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lihat lewat, setidak-tidaknya apa baca? Bayangannya. Dalam kata Yunani skia, artinya juga overshadow, mengerami mengenai salah seorang dari mereka. Dan kalau Anda baca, orang-orang sakit kena bayangan kuasa urapan Roh Kudus yang mengerami hidup Petrus, maka yang sakit disembuhkan. Katakan amin, sob. Ketika Roh Kudus menaungi hidup kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita menyatakan kuasa dan mujizatnya. Siapa mau tahun depan alami kuasa dan mujizat Tuhan lebih dahsyat lagi? Kata bersama saya mau mengalaminya. Tuhan, 2, 3. Saudara, tahun depan Tuhan beri tema buat kita, The Year of Amazing Grace. Percaya, tahun 2014 akan banyak anugerah-anugerah yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Nah, pertanyaan yang terakhir sekarang, praktis saja. Pak, gimana saya bisa mengalami dinaungi Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus bisa mengerami hidup saya? Sehingga semua masalah saya akan dihancurkan dan saya mengalami terobosan di dalam semua kemustahilan dalam hidup saya. Simpel saja, saya bagikan secara singkat satu ayat
Yang terakhir, Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh. R-nya besar. Ini Roh Kudus. Baiklah hidup kita juga, baca keras, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, rahasia hidup dalam naungan Roh Kudus yang pertama, biarlah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan bersama saya, dipenuhi oleh Roh Kudus. 2, 3. Rindulah untuk saudara mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Untuk saudara mengalami yang namanya zaman Roh Kudus, lawatan Tuhan. Saudara-saudara, ada orang bertanya begini, Pak, kalau orang tidak dibaptis Roh Kudus, tidak berbahasa roh, kira-kira apakah dia masuk surga? Oh pasti, kalau dia percaya Yesus dia pasti masuk surga. Tapi apa ruginya? Saudara, saya mau beritahu kalau kita menolak manifestasi Roh Kudus dalam hidup kita, kerugian besar adalah ibarat saudara dari Philadelphia mau pergi ke Los Angeles. Anda berkata, aku tidak perlu naik pesawat. Aku menolak kuasa yang besar Boeing itu. Lebih baik saya jalan kaki saja menuju ke Los Angeles. Saya mau tanya, bisa nggak? Halo? Bisa, kalau masih hidup. Ya kan, saudara? Buat apa kita harus jalan kaki sekian lama? Telah tersedia sebuah pesawat dengan power yang dahsyat. Saya percaya, kalau hidup kita, izinkan Roh Kudus memenuhi hidup saudara setiap hari. Saya percaya, apa yang mustahil bagi manusia, bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ibarat apa? Penuhkan hidupmu dengan Roh Kudus selalu. Dan akibatnya, ibarat sebuah tangki. Kalau kosong, biar kita nyalakan api, nggak nyamber. Tapi begitu tangkinya penuh dengan bensin, Anda nyalakan api, bus langsung nyamber, wush. Saya percaya hidup kita akan nyamber mujizat Tuhan kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, rahasia hidup dalam naungan Roh Kudus adalah apa? Hiduplah bergaul dengan Roh Kudus. Anda bersama saya, bergaul dengan Roh Kudus. 2, 3. Nggak cukup saudara cuma sekedar bahasa roh. Nggak cukup Anda sekedar cuma mengalami karunia Roh Kudus. 9 buah roh, bagus. Tapi saudara dan saya harus hidup bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang telah diutus untuk saudara dan saya. Namanya pribadi Allah. Dia adalah pribadi yang hidup. Kalau saudara terima tamu dalam rumah saudara, lalu saudara tidak pernah ajak ngobrol, Anda cuekin, Anda acuhkan, saya percaya sebaik-baiknya tamu itu satu hari akan berkata, mohon maaf, saya permisi saja. Kenapa? Saya tidak betah di rumah ini. Karena saya tidak di welcome dengan baik. Tapi kalau saudara mau hidup bergaul dengan Roh Kudus, ajak ngobrol Roh Kudus. Siapa percaya bahwa tubuh kita adalah rumah Roh Kudus? Lambaikan saudara, katakan bersama saya, Roh Kudus ada dalam hidup saya. 2, 3. Ajak ngobrol Roh Kudus. Kalau saudara punya masalah, nggak ngerti jalan keluarnya, tanya sama Roh Kudus. Ajak ngobrol. Dan Anda tahu, saudaraku, ini bukan kayak orang paranoid. Tapi saya percaya, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita sejak saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Dan dia pribadi yang akan mengajar kita. Tuhan Yesus berkata bahwa terlebih baik aku kembali ke Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan. Karena dia adalah Parakletos yang mengajar kita, yang membimbing kita, sehingga saya percaya kita akan berjalan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Kata amin. Dan yang ketiga terakhir, hiduplah dipimpin Roh Kudus. Kata bersama saya, dipimpin Roh Kudus. 2, 3. Nah gini ya, sebagian banyak orang tanya sama saya begini, Pak, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Gimana caranya peka sama suara Roh Kudus? Saya mau beritahu saudara, sebetulnya itu bukanlah pertanyaan yang terpenting. Karena saya percaya, tanpa saudara rindu dengar suara Roh Kudus, dia Tuhan yang hidup yang bahkan rindu ngobrol dengan kita. Katakan amin. Tapi saudara-saudara, pergulatan yang paling berat dalam hidup jiwa kita, roh kita, bukan soal mendengar suara Tuhan. Apakah kita taat ketika Roh Kudus perintahkan kita sesuatu?
Apakah kita mau menurut untuk dipimpin? Dan jujur, saudara, saya nggak tahu dengan saudara, saya ngaku jujur. Dalam diri saya, seringkali peperangan adalah apakah kita mau ikut pimpinan Roh Kudus atau kita mau semau diri kita sendiri. Dan itu pergulatan yang harus kita kalahkan. Dan kalau sudah izinkan Roh Kudus yang pimpin kita, percayalah, maka semua yang mustahil akan diubah jadi mujizat bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya saksikan sebuah pengalaman saya, bagaimana ketika saya belajar untuk dipimpin Roh Kudus, itu mengubah hidup saya. Saudara, tahun 97, ketika di puncak karir bisnis saya, dalam pekerjaan saya, sekuler, tiba-tiba Tuhan bicara jelas. Ini waktunya engkau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saudara sekalian, jujur, saya berontak. Apa saudara pikir saya jadi orang yang gampang dan bilang, ya Tuhan, jujur. Saya berkata, jadi pendeta makan apa Tuhan? Tapi puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah makan batu dan kerikil. Buktinya lihat badan saya, subur dan makmur, saudara. Dan terima kasih sejak beberapa hari yang lalu sudah begitu banyak parsel yang datang. Tapi saya mau beritahu sama saudara, pergulatan yang tidak mudah. Bahkan ketika akhirnya saya berkata, Tuhan baik, aku nyerah Tuhan. Aku mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, oke Tuhan. Tapi Anda tahu kemudian saya diutus pergi ke Makassar, menggembalakan gereja. Dan waktu itu saya belum menikah. Saya masih sangat muda sekali waktu itu. Dan percayalah saudara, saya lebih ganteng daripada sekarang. Haleluya. Dan Anda tahu saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata dalam karunia kenabian, Makassar adalah sebuah padang gurun dalam hidup. Kamu taat tidak? Waduh, saya bilang, Tuhan, saya cuma bilang ini, aku mau belajar Tuhan, tolongin aku. Dan singkatnya tahun 98, oleh kemurahan Tuhan saya atur 99, kita bisa beli gedung restoran untuk gereja. Tadinya belum ada gedung permanen yang dimiliki. Masih terus pindah-pindah sewa gedung bioskop India yang tiap malam midnight show, itu anak-anak bagian tim daripada perlengkapan nungguin sampai midnight show selesai. Dan daripada nganggur, mereka juga ikut masuk dan lihat film ini hele. Mehi. Ye. Tahun 99 akhirnya kami berhasil membeli sebuah gedung untuk gereja. Betapa sombongnya saya. Betapa saya merasa hebat. Dan tiba-tiba pemimpin saya terima banyak masukan. Saya mengalami fitnaan yang sangat menyakitkan. Dan dalam keadaan manusia saya yang berontak dengan pimpinan Roh Kudus, saya langsung berkata begini sama pemimpin saya melalui telepon. Saya mau keluar saja. Saya berhenti dari pelayanan. Dan saya dalam kekesalan saya bilang, saya pindah ke Philadelphia. Maksudnya itu begini, di Makassar ada beberapa gereja yang maju, salah satunya adalah gereja Philadelphia, GBI Philadelphia. Saya pindah ke sana aja. Dalam kesombongan saya tutup telepon, jeblak. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, kamu sombong. Kalau kamu tidak lulus, hancur hidupmu. Kaget saya langsung bersujud, nangis di hadapan Tuhan. Belajar taat dengan otoritas di atasmu. Kalau kamu mau, aku angkat tinggi-tinggi. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya telepon lagi dan saya berkata, minta maaf. Saya siap didisiplin. Saya siap, yang penting saya belajar. Mau taat. Oke, balik pulang Surabaya. 3 bulan. Diskorsing. Tidak boleh pelayanan. Hanya kayak orang boneka jongkol. Kemana-mana dilihat, apa kabar? Kabar khotbah? Tidak boleh. 3 bulan. Secara manusia daging mau berontak. Tapi saya belajar taat dengan proses. Saya belajar mau dipimpin Roh Kudus. 3 bulan lewat, saya balik lagi melayani. Dan Anda tahu yang ajaib. Dulu dalam pemberontakan saya sempat berkata, saya mau pindah Philadelphia. Maksud saya GBI Philadelphia di Makassar.
Tuhan ajaib. Karena saya mau dipimpin Tuhan. Saya mau nurut sama Tuhan. Saya mau belajar submit dengan otoritas saya. Hari ini kita ada di kota Philadelphia. Aha! Sorry, bukan Makassar. Amerika, men. Teman-teman yang meriah untuk kemuliaan. Pertanyaannya, maukah engkau dipimpin oleh Roh Kudus? Ketika berbeda dengan keinginanmu sendiri. Engkau berkata, apa pendeta berkata? Gak boleh merokok. Mana ada di Alkitab, no smoking. Izinkan engkau dipimpin Roh Allah. Dan berkata, ini bait suci. Aku tidak mau menajiskan dengan nikotin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Mungkin ada yang berkata, apa? Gak boleh judi. Pada Roma Irama makan nyanyi, judi. Gak boleh main Powerball. Lihat itu. Yang menang 600 juta US dollar. Bahkan ada yang berkata, kamu gak tahu sih. Jangan-jangan Pak Lukas juga beli Powerball. Ampunilah ya Tuhan. Belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Awalnya mungkin berat. Hasilnya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan yang berat, kemuliaan. Amin. Dan yang terakhir jujur, tahun 2001 akhir. Saya dan istri ngalamin pergulatan yang panjang. Ketika kami pindah ke New Hampshire, dekat Boston. Dan Tuhan jelas berkata, balik kembali ke kota Philadelphia. Mulai sebuah gereja. Jujur, saya menolak langsung. Istri saya menolak langsung. Tapi Tuhan kejar terus. Sampai akhirnya kami sekeluarga berkata, aku mau dipilih Tuhan. Saya masih ingat 2002 awal, Januari. Dingin-dingin, salju. Dari New Hampshire saya drive. Yuda masih hanya baru usia berapa bulan, saudara. Dan kita mulai merintis persekutuan doa di kota ini. Dan kemudian Maret 2002, kita cuma belajar taat mulai ibadah raya hari Minggu. Hari ini, Desember 2013, apa yang tidak mungkin bagi manusia, kalau kita belajar taat sama Tuhan, Tuhan yang buat kita. Saya bersyukur dan saya bangga. Saya boleh menjadi gembala sidang saudara. Jemaat yang luar biasa. Amin, Bapak. Tutup Alkitab saudara. Ayo arahkan hati ke Tuhan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Itu mungkin pertanyaanmu hari-hari ini. Tapi malaikat Tuhan menjawab. Segala sesuatu akan terjadi. Mungkin. All is possible. Kalau engkau izinkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus memenuhi saudara. Hiduplah bergaul dengan Roh Kudus. Dan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan masalah bagaimana cara saya mendengar suara Tuhan. Yang paling penting bukan soal itu. Bagaimana saya mau nurut dipimpin oleh Roh Kudus. Malam ini, sebelum kita nanti akan ada door prize dan yang lain, tapi izinkan Roh Kudus menjamah kita. Memang malam ini dalam konser Ibu Sari tidak nyanyikan lagu Natal, tapi nanti 24-25, tapi malam ini adalah malam mujizat buat saudara dan saya.